Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kabarnya? Kiranya Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, kembali lagi kita akan bersama-sama belajar dari materi kita yang diberi judul Menghargai Perbedaan. Menghargai perbedaan yang terambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-3 yang berkata demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, ada belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri ataupun pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Menghargai perbedaan, sejak semula Allah telah menciptakan perbedaan. Dia menciptakan siang dan malam. Dia menciptakan gelap dan terang. Dia menciptakan matahari dan bulan, air dan darat, perempuan dan laki-laki, dan lain sebagainya. Kalau Allah sendiri telah menciptakan perbedaan itu, berarti bahwa Allah suka akan perbedaan. Dan sesungguhnya tidak ada yang salah dengan perbedaan. Hidup akan menjadi lebih indah ketika ada perbedaan. Kita memang berbeda, tetapi bukan berarti kita tidak dapat hidup bersama. Yang dapat kita lakukan adalah menghargai perbedaan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, tidak memaksakan kehendak atau kepentingan sendiri kepada orang lain, dan tidak menganggap diri sendiri paling benar dan paling patut dipuji. Sementara orang lain dalam keadaan yang bersalah dan tidak layak untuk menerima pujian. Bapak Ibu yang terkasih, Allah menghendaki supaya kita sebagai anak-anaknya dapat menghargai perbedaan itu. Beberapa kebenaran ketika kita tidak dapat menghargai perbedaan adalah, yang pertama, ketika Bapak, Ibu, dan saya tidak dapat menghargai perbedaan, sesungguhnya kita ini sedang atau tidak menghormati Allah yang menciptakan perbedaan itu sendiri. Lalu yang kedua, ketika kita tidak dapat menghargai perbedaan itu, berarti kita sedang mendapat atau sedang kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, ketika kita tidak dapat menghargai perbedaan, maka yang pasti kehidupan kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya pertolongan Roh Kudus selalu memampukan kita untuk bisa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menghargai perbedaan, sebab perbedaan itu adalah datangnya daripada Allah sendiri. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.